Sudah dihubungi PSSI, apakah Damian Van Dijk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Salah satu pemain keturunan Indonesia, Damian Van Dijk, mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Damian Van Dijk mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI, Hamdan Hamadan. Saat itu pemain berusia 20 tahun tersebut dikontak. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya, Telstar U21, untuk melihatnya berlatih. Dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding. Sebab jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding, mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 2004 tersebut, sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjelaskan, dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat timnas Indonesia. Ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola. Apalagi Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor. Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda. Sebetulnya nama Damian Van Dijk sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain timnas Indonesia U20. Sebab saat itu Shin Tae-yong sempat mempersiapkan timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA. Bertemu Erick Thohir, winger klub Yunani Tebar Kode gabung timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luke Savierked seakan Tebar Kode ingin gabung timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga timnas Indonesia melawan Irak pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya @luke dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luke mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erick di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erick sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia. Masih melansir dari sumber yang sama, Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini, Luke bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini, Luke telah mendapat kesempatan 3 kali bermain. Sebelumnya, Luke juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi-profesional Inggris, Walthamstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luke tergabung dengan klub Spanyol UE Viladecans setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Cornell, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luke untuk menarik hati pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama Luke sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luke di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ke depannya. Pemain keturunan siap dilepas KMVB ke PSSI. Dan Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Pasalnya Dean Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini.
Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela timnas Indonesia. Tim Watering. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Watering, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Tim Watering saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda, yaitu De Travers. Di sana, Tim Watering telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda, yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, Tim Watering rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan. Mauro Zijlstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Tae-yong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zijlstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Terbang ke Indonesia, Justin Matthew bakal jalani proses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia Justin Matthew menghebohkan pecinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab Justin Matthew yang merupakan pemain FC Noah itu memberikan sinyal seolah akan segera membela timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah Justin Matthew yang tengah berada di pesawat, di mana dalam keterangan foto yang diupload Matthew di akun Instagramnya @jetjam. Tak hanya memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia, menariknya Justin Matthew di antara dua bendera kebangsaan tersebut ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Justin Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia. Sebagai informasi, Matthew merupakan pemain yang lahir di Goirle, Belanda pada April 1996. Ia menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC. Pemain yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda itu diketahui bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk melakukan naturalisasi Justin Matthew. Kini pemain FC Noah menggoda fans timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya karena foto Matthew di pesawat bisa saja maksud dari gambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Matthew ke tanah air bisa membahas soal naturalisasi dengan PSSI. Bisa juga ia sengaja bertemu keluarganya di Indonesia atau bisa jadi Matthew hanya sekedar berlibur semata. Jadi menarik tentunya untuk melihat apa maksud dari kode Matthew tersebut.